Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu wali siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diperkenankan berjumpa melalui tatap maya pada kesempatan kali ini. Di malam hari ini dalam rangka sosialisasi pembelajaran tatap muka di semester 2. Baik Bapak Ibu semua, karena waktu sudah beranjak malam, mohon maaf dan terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Alhamdulillah, otomatis ya dengan seperti ini ayah bunda berkontribusi terhadap sekolah, memperhatikan kemajuan putra-putrinya dalam rangka nanti kita semakin menghadapi pendidikan di era yang akan datang, walaupun masih di masa pandemi ini, insya Allah dengan sosialisasi ini maka nanti akan jelas program sekolah ke depannya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membawakan acara yang akan kita lalui pada malam hari ini. Nanti kita awali dengan pembukaan, kemudian tadarus bersama, lalu nanti ada sambutan dan perkenalan dari beliau Bapak Taufikur Rahman, MPDI, kemudian ada sambutan dari komite, kemudian acara intinya adalah sosialisasi pembelajaran tatap muka pada semester 2 oleh Bapak Gintoro SIP. Kemudian ada forum tanya jawab dan akan kita akhiri dengan penutup. Baik ayah bunda dan Bapak Ibu semua, marilah acara pada malam hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya agar acara ini dirahmati oleh Allah dan dilancarkan sampai dengan akhir nanti, maka kita akan tadarus bersama yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Mu'aziz. Kepada Bapak Mu'aziz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat peserta Zoom meeting pada malam hari ini, rahimakumullah. Marilah kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan tadarus bersama. Adapun surat yang akan kita baca yaitu 3 surat ya, yaitu surat Al-Fatihah, At-Tin dan Al-Insyirah ya. Monggo kita sareng-sareng. Wahid, Isnain, Salatah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun
وطور السين هذا البلد الأمين خلق ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين ليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Semoga dengan bacaan tadarus bersama kita ya menjadikan tambahnya keberkahan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Muaziz yang sudah memimpin tadarus pada malam hari ini. Untuk selanjutnya adalah sambutan sekaligus perkenalan dari beliau Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Purwomanunggal, beliau Bapak Taufikur Rahman MPDI. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Muhammadiyah Bapak Gintoro SIP, yang kami hormati pengurus Komite SD Muhammadiyah Purwomanunggal, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Muhammadiyah Purwomanunggal, yang sangat kami hormati, sangat kami cintai, ayah dan bunda wali siswa kelas 1 hingga kelas 6 SD Muhammadiyah Purwomanunggal. Alhamdulillah, kita bersyukur bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmatnya pada malam hari ini kita bisa bersua secara virtual dalam agenda yang begitu penting untuk kita semua, yaitu sosialisasi pembelajaran tatap muka di semester yang kedua. Tentunya dalam keadaan sihah walafiah. Semoga kita semua mendapatkan rahmatnya sehingga bisa mendampingi buah hati kita di semester 2 ini dalam keadaan baik, maksimal, dan tentunya terus bersemangat meskipun masih di era pandemi. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam mudah-mudahan Allah limpahkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Teriring doa, semoga kita semua keluarga besar SD Muhammadiyah Purwomanunggal ini senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir kehidupan kita semua. Amin, Allahumma amin. Ayah bunda yang kami hormati, perkenalkan nama saya pribadi Taufikur Rahman, biasa dipanggil Pak Taufik, dan alhamdulillah saya bersyukur, berterima kasih bisa membersamai ayah bunda beserta buah hati sekalian bersama-sama menjadi keluarga besar SD Muhammadiyah Purwomanunggal. Semoga kita bisa bersinergi dengan baik dalam tujuan yang sama, yakni mengantarkan buah hati kita menjadi anak yang cerdas dan juga unggul secara moral. Tentunya kita semua harus bekerja sama, saling bersinergi untuk tujuan yang sama. Nah, semogalah Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menjalankan cita-cita ini dengan sebaik-baiknya. Dan ayah bunda yang kami hormati, atas nama sekolah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, partisipasinya pada malam hari ini. Semogalah setiap upaya yang ayah bunda tunaikan malam hari ini dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan urusannya, dimuliakan kehidupannya, dan semogalah buah hati kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Acara malam ini begitu pun penting sekali ayah bunda, karena kita akan memahami bersama kebijakan pembelajaran pada semester 2. Nah, kehadiran ayah bunda malam hari ini menunjukkan bahwa kita betul-betul peduli terhadap anak kita semuanya, peduli pada buah hati kita, agar di masa pandemi ini bisa belajar dengan baik, sesuai dengan ketentuan sekolah, yang insya Allah telah dibicarakan, dipikirkan, dipertimbangkan dengan baik bersama komite sekolah. Dan yang terakhir, kami atas nama sekolah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika pelaksanaan kegiatan malam hari ini ada banyak hal yang kurang berkenan di hati ayah dan bunda. Semoga kesalahan-kesalahan ini dimaafkan dan bisa kami pelajari untuk memberikan layanan yang lebih baik pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oleh karena itu ayah bunda, atas nama sekolah kami sekali lagi mohon maaf jika kegiatan malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ayah dan bunda sekalian. Kiranya cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Salam kenal dari kami, Taufikur Rahman, yang telah diamanahi membersamai ayah dan bunda untuk mencerdaskan putra-putri kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Taufik yang sudah menyampaikan perkenalannya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Taufik bersama kita semua akan mendatangkan rahmat dari Allah dan keberkahan bagi SD Muhammadiyah Purwotiningrat ke depannya, sehingga bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada ayah bunda semua. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari komite yang mana tadi juga sudah dilaksanakan ya. Untuk ayah bunda ketahui pada siang hari tadi ada rapat dengan komite juga. Nah, untuk itu monggo dari pihak komite yang pada malam hari ini mewakili untuk memberikan sambutan kepada ayah bunda semua. Waktu kami serahkan. Bu Nurma, monggo Bu Nurma. Terima kasih Pak Gin. Terima kasih Bu Swasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Gintoro beserta Pak Taufik yang saya hormati, beserta Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Purwotiningrat. Saya Norma mewakili Pak Udin dari komite karena malam ini tidak bisa hadir dalam acara Zoom meeting yang diselenggarakan oleh sekolah. Terima kasih untuk Bapak Ibu wali murid kelas 1 hingga kelas 6. Alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan bersama
apa yang akan disampaikan oleh pihak sekolah dari Pak Kintoro akan kita simak bersama, dan ini tentunya menjadi kebahagiaan untuk kita semua sebagai wali murid karena pembelajaran tatap muka akan segera dimulai kembali, sehingga acara ini nanti pembelajaran tatap muka tidak akan berjalan dengan baik tanpa support dari orang tua. Dan kita dari komite sangat mendukung dan sangat mensupport penuh untuk SD Muhammadiyah Purwodiningrat untuk kegiatan ini. Semoga lancar semuanya dan Bapak Ibu tetap semangat mendampingi putra-putri untuk kembali ke bangku sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bu Nurma yang sudah mewakili komite untuk memberikan sambutan pada malam hari ini, yang intinya adalah mendukung sekolah ya untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada semester 2. Baik, Ayah Bunda, mungkin saatnya yang ditunggu-tunggu oleh Ayah Bunda semua berkaitan dengan sosialisasi pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan di semester 2 ini maupun selanjutnya yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kintoro SIP. Kepada Bapak Kintoro kami persilakan. Matur nuwun Bu Swasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini masih suaranya itu masih sangat jelas. Itu tandanya sudah makan malam. Gitu Ayah Bunda di rumah. Yang belum nanti setelah Zoom nggih. Nggih matur sangat. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya la haula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Komite SD Muhammadiyah Purwodiningrat dalam hal ini mungkin ada beberapa termasuk Bu Nurma nggih matur sangat pangandikanipun. Lajeng yang saya hormati juga Bapak Taufikur Rahman MPDI selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Purwo bersama saya. Dados sekarang kami sudah berdua lagi semenjak Bunda Westri pensiun. Alhamdulillah sudah diberikan teman. Mudah-mudahan dengan doa Ayah Bunda semua dan dukungan Bapak Ibu Guru, komite semuanya mudah-mudahan kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik, menjadikan SD Muhammadiyah Purwo dan putra-putri kita tentunya menjadi kebanggaan bagi kita semua. Tentunya juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan SD Muhammadiyah Purwodiningrat dan yang saya banggakan Ayah Bunda yang pada malam hari ini sudah bisa bergabung nggih. Sudah sekian purnama, sudah sekian lama kita tidak bersua, walaupun malam hari ini masih melalui Zoom meeting, belum bisa offline. Mudah-mudahan waktu yang akan datang, mungkin bulan depan sudah bisa mengagendakan pertemuan offline. Ayah Bunda yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sepantasnya untuk mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada titik ini kita semua masih diberikan kesehatan. Insya Allah sedaya sehat nggih wonten dalem. Alhamdulillah. Insya Allah walaupun dalam hati menjawab insya Allah alhamdulillah. Awet dengan rasa syukur itu, mudah-mudahan kita bisa merefleksikan di tahun 2022 ini kita mempunyai niat bersama. Saya yakin panjenengan juga merasakan hal yang sama dengan apa yang kami rasakan. Bapak Ibu Guru sudah 2 tahun menikah, hampir 2 tahun terakhir itu masuk bulan awal Maret di tahun 2000
Pinten Bunda? 2020. Nah, sekarang sudah 2022. Ampun loncat, satunya diloncati, dan itu hampir 2 tahun. Rumien kemutan nggih, bagaimana kita luar biasa anak-anak kalau sekolah semangat 2 tahun ini di rumah panjenengan saestu jadi menggantikan tugas kami mendampingi anak-anak kita, ananda-ananda kita dalam belajar. Nah, ini kok kesempatan. Kami pun sama sebagai orang tua di rumah juga merasakan. Jadi Bapak Ibu guru juga bagi anak-anak kami. Dan ternyata raosipun nggih wonten menika. Namun kula mboten ajeng setunggal-setunggal nggih, tapi merasakan betul betapa dalam 2 tahun ini kita merasakan yang bagi kami mungkin panjenengan juga dalam seumur hidup baru merasakan ini nggih, pandemi seperti ini. Sehingga hal pertama yang kami sampaikan estu ngaturaken matur nuwun sangat, ucapan terima kasih yang luar biasa, penghargaan kami kepada ayah bunda semua yang tentunya dengan sabar, nggih. Saya yakinlah kalau ditulis itu catatan itu banyak sekali, mungkin nggak muat itu ya. Karena SD Muda Purwo itu ada 530 sekian ayah bunda itu, kalau dicatat itu mungkin akan berjilid-jilid itu. Bagaimana kesan-kesannya ini 2 tahun ini. Dan insya Allah sama apa yang kami rasakan. Sehingga estu selama 2 tahun ini kami ucapkan banyak terima kasih estu bahwa pembelajaran ini tentunya tidak bisa jalan tanpa kerjasama dengan ayah bunda semua. Lalu bagaimana nanti sebelum saya menyampaikan program ke depan, karena estu bahwa pembelajaran saat ini tentunya ada proses dari proses evaluasi pembelajaran yang kemarin. Ini saya share dulu nggih. Sampun nggih. Jadi ayah bunda memang bahwa pembelajaran saat ini tentunya apa yang akan kita sampaikan nanti tentunya melalui proses panjang evaluasi pun. Secara nasional ayah bunda juga sudah pirsa bahwa 2 tahun ini menghasilkan generasi, kalau kita katakan nggih, anak-anak kita ini anak-anak yang lahir atau berkembang atau tumbuh dalam proses belajar di era pandemi, dan ini seumur-umur ya baru kali ini, sehingga tentunya banyak hal, bahkan sampai kementerian pun sepakat bahwa ya ini nanti mohon masukannya, menyampaikan bahwa pembelajaran PJJ ini dinyatakan gagal sebagai sebuah membentuk sebuah peradaban, itu dikatakan gagal. Karena memang 2 tahun ini kita nggak punya best practice, nggak punya pengalaman. Apa yang kemudian diharapkan, terakhir kita belajar tentang pembelajaran karakter, tapi kemudian dihadapkan dengan era pandemi ini, luar biasa kesusahan kita. Milo, di malam ini kita sampaikan bahwa terkait dengan kesiapan pembelajaran tatap muka, ini saya kasih tanda 100% nggih. Niku karena nanti ada dasaripun. Jadi kalau saat ini dasaripun wonten 4. Nah, yang pertama itu adalah SKB 4 Menteri terkait penyelenggaraan PTM. Jadi SKB ini juga berdasarkan evaluasi bahwa pembelajaran ini juga kalaupun tidak mau dikatakan gagal, tapi jauh dari seperti yang kita harapkan. Jauh lah kalau dibandingkan saat sebelum pandemi. Kita tahu semua bagaimana sulitnya, terutama adalah habit membentuk pembiasaan. Mudah-mudahan ini ayah bunda saya yakin nih, karena yang paling bisa yang di rumah. Bagaimana pembiasaan dari bangun tidurnya, kemudian aktivitas paginya, ibadahnya, sholatnya, ngajinya. Kita hanya sebatas untuk menghimbau. Milo di SKB 4 Menteri ini bahkan 3 hari yang lalu disampaikan bahwa saat ini, tahun 2002 ini yang dimulai tanggal 3 Juli secara nasional ini,
itu PTM itu tidak PTM terbatas lagi. Kalau rumen nggih wonten pembelajaran tatap muka. Nah, menikah sekarang ini PTM ini menjadi sebuah kewajiban. Terus konteksnya di sini adalah sekolah harus melayani pembelajaran tatap muka. Enggak udah tanda petik karena merasa urgennya pembelajaran tatap muka ini. Ini pesan dari SKB 4 Menteri. Sehingga harapannya tentunya segera bisa dilaksanakan. Walaupun tentunya kita juga sadar bahwa semua itu ya Bunda, edaran di Dikpora. Terus nanti 4 ini memang berbeda-beda ya. Jadi SKB 4 Menteri, edaran di Dikpora baik provinsi maupun kota, Majelis Dikdasmen wilayah maupun kota itu acuannya sama SKB 4 Menteri. Memang itu bahwa keselamatan anak peserta didik itu menjadi yang utama. Namun tentunya seiring dengan waktu perkembangan secara nasional Jogja sendiri juga sudah turun walaupun 2-3 hari terakhir ini mudah-mudahan nggak sampai di Jogja baru di level Jakarta kan Jogja itu sudah level kembali ke hampir mayoritas Indonesia itu level 1 maka harapannya bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka 100%. Ngaten ayah Bunda. Nah, berdasarkan 4 ini kalau dirujuk Dikpora itu menyarankan untuk 70% dengan baik itu provinsi maupun kota itu 2/3. 70% ya, 70%. Sehingga masih mungkin dalam 1 minggu kalau dulu itu yang 50% itu hanya kebagian 2 hari, mungkin ini 3 hari. Nah, sedangkan Dikdasmen wilayah itu sudah lebih maju sedikit. Per 17 itu sudah berani untuk 100%. Sedangkan kota, nah kota ini malah sedikit turun. Masih di bulan Januari ini, di awal pembelajaran ini, masih 50%. Lalu bagaimana SD Muhammadiyah Purwo? Nah ini sebenarnya saya mau nanya sih sebenarnya sama ayah bunda semua di rumah ini. Kita pengennya mau 100%, 70%, atau 50%. Kan ya, Ten? Karena apa? Karena memang kita itu sebenarnya sebelum pandemi sudah uji coba nih kok. 2 minggu, kalau nggak 3 minggu kita sebelum ujian itu kita sudah melaksanakan 100%, tetapi semi 50%. Artinya dalam 1 hari itu 100%, tetapi dalam pembelajarannya hanya 50%. Karena modelnya shift. Karena ada shift pagi, ada yang shift siang. Itu sebenarnya 100% yang 50%. Ngaten. Nah, itu saat sebelum kita ujian. Lalu kira-kira mau menuju 100% itu apa prasyaratipun? Kesiapsiapan sekolah kan ya, Tan? Yang pertama ayah bunda tentunya SDM. SDM dalam hal ini adalah sekolah, tenaga kependidikanipun, baik itu guru, karyawan, tentunya yang penyelenggara pendidikan itu, alhamdulillah untuk SD Muhammadiyah Puro Diningratan 100%. Kalau aturan kementerian itu prasyaratnya 80% sudah vaksin. Jadi ini prasyarat syarat harus sudah vaksin. Jadi kalau sekolah itu belum di atas 80% atau minimal 80% itu tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan tatap muka. Nah, alhamdulillah untuk SD Muhammadiyah Puro alhamdulillah sudah 100%. Yang kedua, memenuhi sarana prasarana sesuai prokes. Nah, terus ini alhamdulillah juga SD Muhammadiyah Puro secara sarana prasarana alhamdulillah kelas-kelas kita walaupun ada beberapa kelas-kelas yang lokalnya kecil karena memang meja-meja ada yang meja-meja dulu itu besar-besar sehingga kelihatan sangat penuh namun hampir 60% untuk ruangan-ruangan kita cukup luas sehingga bisa memenuhi standar lah itu termasuk untuk sirkulasinya itu alhamdulillah sangat mendukung hampir kelas-kelas di SD Muhammadiyah Puro itu mempunyai ventilasi yang cukup memadai sehingga dulu pernah kita sampaikan
kita waktu dimonitoring juga kita sangat layak. Kenapa ini kita sampaikan Ayah Bunda terkait ini? Karena setiap waktu pasti kita akan dimonitor, baik itu dari yayasan, dari majelis maupun dari dinas, itu selalu kita monitor. Sehingga di poin ketiga ini kita harus siap ini. Milo nanti kalau sekolah itu nggih nyun sewu nanti agak sedikit napa naminipun nggih selalu mengingatkan, istilahipun niku cerewet ngoten nggih. Niku karena dalam rangka menika, dalam rangka untuk menegakkan SOP kedatangan, kemudian SOP pembelajaran, ya, kepulangan sampai terkait yang lainnya. Itu harus betul-betul terpantau, harus tercatat. Nah, menika. Kemudian yang keempat, mengatur teknis pelaksanaan PTM. Ini termasuk alokasi waktu. Sehingga kemarin saya sampaikan bahwa sampai minggu pertama di bulan Januari ini kita masih alokasi waktunya masih sangat terbatas. Masih 2-3 jam. Terus mangke insya Allah akan secara bertahap. Kenapa ini penting? Karena secara psikologis, ini kemarin tadi pagi juga menjadi kesepakatan catatan dari komite bahwa saat ini penyesuaian yang paling utama itu adalah penyesuaian secara psikis, pembiasaan. Saya sepakat, nggih, sekolah itu sepakat. Komite memberikan Pak Gin, ini saya kutip, bahwa yang sangat penting itu adalah mengembalikan pembiasaan anak-anak kita. Karena apa Pak Gin? Karena di rumah anak-anak kita itu habitnya sudah sangat beda dengan saat sebelum pandemi. Contohnya bangun paginya. Jadi sekarang itu ya hampir mayoritas ya bangun paginya susah. Nah, itu menjadi catatan kami. Termasuk dalam hal approach pendekatannya. Jadi nanti kami mohon juga Bapak Ibu guru ini catatan nggih untuk hati-hati dalam mengingatkan. Saya nggak tahu kalau ayah bunda di rumah mengingatnya bagaimana. Mudah-mudahan nyuwun sewu nggih dengan kesabaran nggih. Kalau Bapak Ibu guru itu di sekolah nggih kadang ini karena banyak itu kadang nggih ngonten menika. Mudah-mudahan loh. Kecuali kalau di rumah saya lebih tegas pagi gitu. Lah itu nyuwun pangapunten. Nah, ini juga persoalan approach sendiri kepada anak-anak. Kami menjadi catatan kami. Itu yang keempat ya, terkait waktu. Sehingga nantinya anak-anak itu nanti, anak-anak kita nanti harapannya dalam melakukan pembelajaran itu bertahap. Tidak seketika. Kalau dulu sebelum pandemi kan semuanya pulang setelah baca zuhur, sholat zuhur di sekolah. Bahkan ada yang sampai sore. Nah, ini nanti insya Allah akan bertahap ya Bunda. Karena proses ini nanti tentunya ada semacam evaluasi setiap minggunya akan kita evaluasi terus-menerus sehingga nanti pada titik tertentu kita akan kembali ke normal. Yang itu tentunya membutuhkan waktu. Nah, yang kelima adalah dukungan. Dukungan tentunya yang utama itu ayah bunda, kemudian komite, kemudian stakeholder yang lainnya. Kami harapkan ini kalau di Muhammadiyah ada MCCC, itu Satgas COVID-nya, kita tetap selalu koordinasi. Stakeholder itu dari pemerintah tingkat, baik dari tingkat kelurahan, kementerian, kemarin termasuk vaksin itu dukungannya luar biasa. Nah, terus harapan kami melalui media Zoom seperti ini ada komunikasi. Dan tentunya bisa secara langsung juga ya Bunda kalau ada kesulitan atau hal-hal tertentu terkait teknis atau apapun itu perkembangan dengan Ananda, monggo disampaikan baik itu dengan guru atau kami. Saya dengan Pak Taufik insya Allah akan standby siap insya Allah 24 jam gitu kan gitu. Mudah-mudahan insya Allah dalam melayani ayah bunda semua. Dan yang terakhir ini adalah vaksinasi siswa. Menjadi catatan kepada ayah bunda bahwa ini saya sampaikan berbeda dengan poin nomor 1 bahwa vaksinasi siswa itu bukan prasyarat bukan syarat utama. Dados tidak ada aturan bahwa kalau tidak ikut vaksin maka siswa tidak boleh ikut pembelajaran. Mboten wonten. Nggih, saya tegaskan Jadi ini adalah tentunya hak panjenengan semua sebagai ayah bunda kepada Ananda semua.
Jadi harapan, ini anjuran dari pemerintah, memang program vaksinasi untuk siswa itu tentunya bukan prasyarat. Kalau anjuran itu nggih monggo. Nah, ibaratnya itu kalau memang itu diyakini dan insya Allah akan memberikan kemaslahatan, monggo diikuti. Dan sampai titik ini itu vaksinasi kita yang pertama, dosis pertama kemarin tanggal 4 dan 5 itu sudah mencapai 84%. Nah, monggo nanti yang belum, mungkin terkait kemarin ada acara atau mungkin kemarin masih di luar kota, monggo nanti yang dosis kedua yang belum ikut bisa ikut. Ya. Jadi nanti saya yakin nanti di dosis kedua itu nanti juga disediakan dosis pertama bagi yang belum mengikuti untuk dosis pertama. Ingkang sampun kami harapkan termasuk kemarin kita kasih jeda waktu untuk off, untuk belajar di rumah. Sampai hari ini harapan kami, karena ini perkembangan vaksinasi untuk siswa itu juga ada beberapa kasus, harapan kami semuanya mendoakan kepada anak-anak kita semua, insya Allah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, tidak ada kurang satu apapun. Kalaupun ada apa-apa, monggo segera dikomunikasikan. Alhamdulillah sampai detik ini, anak-anak kita semuanya tidak ada keluhan yang sifatnya adalah efek dari vaksinasi. Harapan kita semua nggih ayah bunda ngaten. Itu persiapan sekolah. Kemudian ini kok tahapanipun, intinipun. Nah, kenapa ini kami sampaikan? Karena penting bagaimana nanti kita bersama-sama. Karena nggak bisa nih kok sekolah piyambak, perlu dukungan ayah bunda, perlu persetujuan. Lah, formulasi ini yang kita susun ini sudah mendengarkan banyak masukan. Kayak kemarin itu waktu minggu pertama itu udah ketemu, hari pertama itu ketemu saya ada orang tua nih, Pak Gin, ini masuk terus toh? Apa besok libur lagi? Kan gitu. Jadi semuanya mengendaki pokoknya harus masuk semua. Sami nggih bahwa harapan kami dengan evaluasi pembelajaran masa pandemi itu memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya untuk pembelajaran tatap muka. Walaupun tentunya tadi prokes tetap menjadi diutamakan. Lalu ayah bunda, untuk minggu pertama sudah kita lalui, ini sengaja memang kami Zoom-nya itu sebenarnya merencanakan sebelum tanggal 3 di awal masuk nggih, tapi karena ada vaksinasi, mboten napa-napa ini untuk menghindari sebenarnya, karena kalau waktu kita Zoom pertama itu sebelum vaksin, saya yakin itu nanti kita malah bahas vaksin, pro dan kontranya. Ini kami rubah schedule-nya malam hari ini, minggu pertama ini kita sudah bisa melaksanakan Zoom. Terus kita sudah melaksanakan bahwa kita sebenarnya sudah 100%, tapi modelipun shift nih, alokasi waktunya terbatas 2 jam, dan minggu kemarin kita ada dosis pertama untuk anak-anak kita. Kemudian untuk yang minggu kedua, mulai Binjang Senin, tanggal 10 itu, nah ini kita akan uji coba nggih ayah bunda nggih. Sami nggih naminipun uji coba. Uji coba itu tentunya setiap saat akan kita evaluasi. Akan selalu kita monitor sehingga apapun nanti ini akan menjadi catatan kami dalam mendesain nggih, membuat formulasi pembelajaran kita ini di tahun 2022 ini. Terus minggu kedua mulai hari Senin itu sama 100%, tetapi ayah bunda tidak ada shift-nya, semuanya pagi. Nah ini siap buatan kinten-kinten ini. Nah ini akan dimulai pukul 6.30. Wah kok pagi banget Pak Gin? Boten menopo gitu. Karena subuhnya sekarang itu jam 4 sudah azan subuh. Nanti tidak terlalu lama nunggunya. Jadi malah ketiduran. Insya Allah bisa. Insya Allah harus diupayakan dari sekarang. Mumpung ini hari Jumat, besok latihan. Sabtu sama Ahad, anak-anak latihan. Ayo dek, ayo kak. Karena Senin masuk jam 6:30. Ngaten nggih ya bunda nggih. Jadi mulai Senin Binjang itu kita mulai kegiatan tahfidznya. Jadi semuanya masuk jam 6.30. Termasuk ini yang kelas 6 juga, apalagi kelas 6. Kelas 6 itu tinggal 3 bulan ini untuk menuju ASPD-nya. Nah, itu khusus harus lebih awal, lebih pagi.
Karena kalau saya lihat ya Bunda, ini yang pagi itu banyak. Saya itu insya Allah sama Pak Taufik sebelum jam 6 sudah di sekolah. Jam 6 lebih 5 menit, lebih 10 menit itu sudah banyak anak-anak yang sudah datang. Terutama nih yang kelas 1, kelas 2 itu sudah banyak. Semangat. Mudah-mudahan ini juga menyemangati yang lain. Kan ya, kan? Lalu kepulangannya nanti kelas 1, lah Niko yang bertahap ya Bunda. Kelas 1 dan 2 itu nanti pukul 9.30. Kelas 3 dan 4 pukul 10.30. Sedangkan kelas 5 dan 6, nah ini udah mulai latihan ini. Sholat zuhurnya di sekolah, betul, di sekolah harus latihan. Termasuk ini nanti ya Bunda, tahfidz ini nanti yang kelas 3, 4, 5, termasuk 6, itu nanti sudah setiap hari akan melaksanakan sholat duha. Sholat duha semuanya, berjamaah akan didampingi. Kenapa harus didampingi? Untuk mengawasi, untuk mengontrol bahwa prokes itu tetap ditegakkan. Itu fungsinya. Nah, ini yang berikutnya ini. Nah, terus Pak Kin ini sampai siang yuk makannya gimana? Nah, ini harus kita kerjasama nggak ya Bunda nggak? Monggo dari rumah diberikan bekal. Insya Allah ini tidak selamanya. Ini uji coba. Mudah-mudahan karena tadi di awal kemarin kantin belum boleh buka. Belum boleh. Ya nanti mudah-mudahan lah nanti kalau 1 minggu ini lancar, minggu berikutnya kantin kita siapkan sebaik-baiknya biar anak-anak kita nyaman kan gitu. Tapi syaratnya harus bisa tertib itu. Nah, itu. Milo di minggu pertama ini monggo Ayah Bunda siapkan bekalipun. Baik itu makanan, snack dan minuman dari rumah. Ampun beli di depan nggih, dari rumah. Dari rumah mau belinya di pasar atau masak sendiri monggo. Biar nanti kalau beli di depan semua macet itu nanti, kan ngoten. Jadi monggo disiapkan sebaik-baiknya. Kemudian, nah ini kok terakhir ini, nanti waktu kepulangan karena nanti istirahat pun kita akan tutup itu. Kita udah sepakat dengan komplek ya, SMP, SMA. Nah, ini nanti waktu istirahat anak nggak boleh keluar dari komplek. Ya nanti kalau kita lihat antisipasi kok ternyata banyak yang nggak dibawain bekal ya nanti kita harus jaga-jagalah kantin kita harus kita siapkan. Tentunya contohnya minuman yang sementara yang minuman air mineral ya yang botolan itu nanti termasuk yang cup lah yang terjangkau nanti mungkin akan kita siapkan untuk anak-anak. Nah Niko antisipasi kalau kepulangan kalau sudah dijemput langsung kundur. Ampun ini yang di seberang itu nggih kula nderek pesan kemawon pesan untuk jangan menambah kerumunan. Karena kemarin sudah diingatkan dari kelurahan, dari Pak Lurah, sudah diingatkan. Karena kalau nggak pulang, mampir jajan semua, beli oleh-oleh, itu pasti akan kerumunan, maka akan menimbulkan kemacetan. Dereng nanti nek konduripun sareng kalih SMP, SMA, tambah man, sak menika Ayah Bunda. Man itu sekarang pintunya lewat timur semua. Pun dadar pasar Tiban. Wah, mungkin nek pun lari-lari nih kok SD itu ketemu anak SMP, SMA ngobrolnya nyumpang punten ini. Wah, luar biasa, susah dikendalikan. Nanti kami yang repot. Iman-iman putra-putri panjenengan sedaya. Kan ngoten. Niku nggih, itu catatan lajeng. Nah, ini minggu ketiga setelah jalan niku wau, minggu kedua nggih. Ini targetnya, tadi saya mengulang dari komite bahwa pesan-pesannya adalah Pak Kin, jangan tiba-tiba kaget pelajaran. Jangan tiba-tiba langsung besok full matematika, perwalian, pembagian. Wah, jadi pusing, anak-anak nggak siap itu. Karena di rumah itu macam-macam. Enten sing pembiasaannya itu sekarang selama 2 tahun itu holiday and every day. Jadi setiap hari itu libur gitu. Kadang wonten. Nah, ini nanti jangan kaget. Nah, ini Bapak Ibu guru juga mirengaken monggo nanti Bapak Ibu guru nggih. Jadi monggo dibuat nyaman, anak-anak itu tidak hanya senang ketemu temannya, tapi juga senang ketemu Bapak Ibu guru, nggih. Senang mengawali pembelajaran ini. Nanti mau kalau sholat duha nggih, tidak melulu hafalan terus diajak untuk cerita, ada apa itu game-gamenya yang anak itu senang. Ini biar Ayah Bunda juga pirsa nggih, kalau mau usul boleh. Ini Pak Kin kita punya ide ini nih, monggo sampaikan ke Bapak Ibu guru kami. Nah, yang minggu ketiga masuk
insya Allah nanti ini udah banyak yang request ini. Pak Gin, kapan ekstranya mulai itu? Anak kami sudah kalau nggak ada ekstra bingung, ngegame terus. Wah, besok berarti harus ada ekstra game online. Buatan ya Bunda. Jadi nanti ekstra, insya Allah nanti akan segera kita siapkan. Mudah-mudahan paling cepat minggu ketiga, atau paling lambat nanti Februari sudah akan kita laksanakan untuk kegiatan ekstranya. Kenapa ini penyesuaian? Tentunya berbeda saat sebelum pandemi. Jadi mana ekstra-ekstra nanti akan kita sampaikan secara resmi edarannya. Harapan kami secara substansi bahwa ekstra itu akan menambah pembiasaan, membuat kegiatannya semakin nyaman, gitu nggih. Itu poinnya. Jadi anak semakin enjoy, anak semakin nyaman, berkembang secara aktivitasnya, sehingga nanti ke depannya secara psikis nanti baik itu adalah harapan sekolah, ayah bunda semuanya bisa maksimal dalam tumbuh kembang anak didik kita. Kemudian catatan penting ini perlu kami sampaikan ayah bunda. Terus tadi ini sudah anjuran yang belum vaksin monggo segera vaksin. Ini saya sampaikan anjuran himbauan. Ini kemarin pesan dari Bu Mantri dan Pak Lurah, Pak Kin yang belum monggo disampaikan. Ini saya sampaikan kepada ayah bunda. Tentunya yang betul-betul sudah yakin dan mantap, gitu nggih. Kalau masih ragu, sholat istikharah dulu. Monggo dipelajari dulu nggak apa-apa. Kalau belajar ada hal yang urgen, ada hal yang mendasar tidak boleh vaksin secara medis, monggo mboten menapa-napa. Tapi kalau masih dalam antara kekhawatiran itu monggo nanti saya pikir hak panjenengan, tapi harapan kami bisa semuanya ikut vaksin. Kedua, prokes-ketat. Monggo ini sarang-sarang dia ya Bunda. Ini kenapa? Karena tentunya kami yang di sekolah akan selalu ngawal anak-anak kita. Tapi saya juga pengen panjenengan juga di rumah anak-anak kita juga diberikan pemahaman. Kalau di rumah tentunya mboten ngagem masker, tapi kalau ke sekolah mohon selalu diberi bekal. Jangan sampai lupa. Itu penting sekali. Ya, termasuk nanti dalam sosialisasi. Baik dengan teman, terutama dengan teman ini yang sok lupa itu. Jadi kalau di kelas itu, karena saya mendengarkan nih yang evaluasi pembelajaran kemarin itu banyak yang saya tanya itu lupa bagi yang bandel nggak pakai masker itu si A loh, si B loh itu. Nah itu nampaknya masih ada ya Bunda, masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jangan sampai lebih dari 5. Itu yang kadang semacam itu. Monggo kita jaga bersama-sama. Nah, yang ketiga adalah menjaga imunitas. Monggo, karena kita sudah akan mulai, optimis kita akan mulai, maka pembiasaan itu juga mohon juga imunitasnya istilahnya. Saya yakinlah panjenengan sudah punya masing-masing sudah punya resep piyambak-piyambak, tapi karena ini nanti akan memulai 2 tahun itu sesuatu yang lama. Jadi kalau memulai itu kayaknya dari nol lagi, mudah-mudahan dari nol. Kami pun Bapak Ibu guru kita cobakan. Mila nanti anak-anak juga saya yakin harapan kami tidak ada sampai yang kemudian boring atau sampai stres, mudah-mudahan ampun ngantos nggih Bunda. Mila tetap diimbangi nanti di rumah juga tentunya diberikan pemahaman hal termasuk asupannya, istirahatnya yang cukup sehingga nanti dalam mengawal di awal-awal untuk penyesuaian ini semuanya bisa berjalan lancar. Saya khawatir kalau tidak bersama-sama nanti masih ada 1-2 yang anaknya mungkin kaget, mungkin di minggu pertama semangat, tapi karena tuntutannya pagi, maka nanti terjadi gejolak, terjadi nanti malah rame di sekolah. Nah, Mila nanti kami pun juga akan sangat memahami. Kalau mungkin ada 1-2 anak yang masih rewel, insya Allah monggo dikawal dengan kesabaran. Insya Allah kami juga akan dengan hati, dengan kesabaran kami untuk bisa mengawal anak-anak semua. Yang keempat ini, nah niko mohon juga diperhatikan kalau sakit, mohon mangke di rumah dulu. Ampun dipaksakan. Umpamanya pun toh ada ulangan, ada penilaian harian, monggo nanti dikomunikasikan. Insya Allah Bapak Ibu guru akan sangat membantu. Kalau dipaksakan tetap masuk, umpamanya batuknya nggak berhenti-berhenti,
Nek batuk kedengeran ya, mamanya flu berat, suaranya sampai bindeng. Nah, ngonten niku. Itu kemarin ada kejadian. Ternyata setelah ngobrol itu yang bindeng banyak, yang flu berat banyak. Nah, kalau tahap ini masih belum ditolerir, monggo yang masih punya gejala semacam itu tetap di rumah dahulu. Mboten napa saya yakin insya Allah sehat. Tapi nanti efeknya yang tahu nanti jadi malah rame kan ngoten nggih. Jadi ini monggo. Apalagi ini perlu saya sampaikan nggih, kalau toh nanti ada klaster atau ada yang terpapar dari anggota keluarga, tetangga atau siapapun, itu mohon apa nggih, kerelaan panjenengan juga untuk menaati prokes. Jadi nggih betul-betul untuk menjaga jangan membuat khawatir baik itu teman Bapak Ibu guru dan semuanya. Mohon itu juga bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, yang terakhir niko terkait seragam siswa. Ini monggo ayah bunda nggih, karena insya Allah kita sudah siap masuk. Nah, niki saya prioritaskan untuk kelas 1 yang sampai kelas 5. Karena kalau kelas 6 nanti saya minta Pak Kin tinggal berapa bulan suruh beli seragam baru. Nah, buatan yang kelas 1 sampai kelas 5. Monggo yang kelas 1 yang belum dijahit segera dijahit gitu. Yang sudah kekecilan nggih diupayakan diusahakan. Yang kelas 5 Pak Kin, kami juga udah kelas 5 loh Pak Kin. Nggih monggo tidak harus beli baru. Pinjem juga boleh. Kelas 6 yang udah kemarin monggo kita saling berbagilah untuk dalam hal ini nggih. Tapi intinya pun untuk seragam memang harus segera disesuaikan. Awit menapa? Ini juga masukan dari orang tua. Pak Kin kalau nggak seragam itu anak semangatnya beda. Nek mboten ngagem seragam itu berangkatnya kaya arep piknik. Wah mboten napa-napa, piknik niku teng sekolah seneng ya, mboten semangatnya beda Pak Kin. Wah, berarti harus seragam lagi. Berarti monggo nggih ini sareng-sareng kita semuanya untuk ayah bunda, mudah-mudahan kami doakan insya Allah berkelimpahan rezeki bisa menyisihkan untuk anak-anak kita seragamnya biar baru-baru. Nanti saya foto, wis biar kelihatan ganteng dan cantik. Nggih, ngaten terkait seragam. Nah, Mbok Bilih ngaten ayah bunda, nampaknya sudah semua kami sampaikan. Jadi intinya adalah malam hari ini perlu kami sampaikan tahapan-tahapan itu dan harapan kami semua Bapak Ibu guru, nggih, support dari panjenengan sedaya, kerjasama dari ayah bunda semuanya sehingga nanti terlaksananya pembelajaran tatap muka yang sudah 100% ini, nggih, itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah, dan tentunya itu menjadi ikhtiar kami dan estu matur sanget komite yang selalu memberikan masukan dan ayah bunda semuanya nanti terkait hal-hal yang belum kami sampaikan mohon nanti bisa disampaikan saat kita nanti ada tanya jawab. Mbok Bilih ngaten, kurang lebihnya mohon maaf. Ini sudah setengah jam lebih saya matur, hampir 40 menit. Itu banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Bu Esti, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Akhir kalam, billahi fisabilil haq, wastabil khorat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kin atas paparannya, sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh sekolah dari awal masuk minggu pertama yang sudah kita lalui maupun rencana pembelajaran yang akan datang. Pada intinya ayah bunda, jadi kami sampaikan untuk minggu pertama sudah kita lalui yang mana masih pembelajaran seperti di semester 1 masih ada shift ya. Namun untuk mulai hari Senin di minggu kedua kita masuk di semester 2 ini kita sudah mulai semua masuk pagi. Jadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah harus datang ke sekolah pada jam 6.30 seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kin, karena kita ada program tahfidz ya mulai jam ke-0 atau jam 6.30. Jadi kita sudah mulai pembelajaran di dalam kelas. Kemudian untuk
tadi dari persiapan sekolah ya berkaitan dengan prokes maupun vaksinasi dan lain sebagainya itu insya Allah sudah terlaksana. Kemudian untuk pelaksanaan tadi juga sudah disampaikan berkaitan dengan pembiasaan anak-anak. Jadi memang kita sampaikan ya Bapak Ibu di kelas kita mulai lagi ya mungkin dari ada yang dari 0 ataupun kita mulai lagi dari awal karena mungkin selama 2 tahun anak-anak belajar di rumahnya itu tidak duduk di kursi kemudian di depan meja kemudian mungkin di rumah sambil gelongsor sambil teturon dan lain sebagainya maka kita mulai dari pembiasaan di sekolah lagi dengan duduk memperhatikan di papan tulis maupun di layar LCD dan lain sebagainya maka kita bertahap juga jadi mohon bantuan dari ayah bunda semua juga untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Kemudian mohon bantuannya juga jadi karena kita memang tidak memperbolehkan untuk jajan nah sehingga mungkin lebih baik jika dibawakan bekal dari rumah. Nah, sehingga tidak mengganggu karena tadi sudah disampaikan kita sudah bekerja sama dengan pihak kompleks untuk menutup pintu gerbang. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang dikomunikasikan oleh ayah bunda semua. Jadi yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Kin adalah berkaitan dengan seragam. Jadi karena mungkin banyak sekali orang tua itu yang kalau ke sekolah nggak pakai seragam kok ketoke aneh, kok ketoke kayak nggak sekolah. Nah maka monggo ya kita bertahap juga karena mungkin kondisi juga sehingga silahkan untuk menyesuaikan kembali dengan seragamnya. Nah untuk kelas 6 karena nun sewu saya wali kelas 6 jadi kemarin memang untuk kelas 6 prioritas karena tinggal beberapa bulan lagi. Jadi kami hanya minta untuk menyiapkan seragam yang merah putih saja karena itu juga diperlukan nanti untuk foto ijazah ya mengenakan seragam merah putih dan nanti pun kalau misalnya di SMP belum mendapatkan seragam SMP pun anak-anak masih mengenakan seragam merah putihnya masih bisa dipakai. Nah, mungkin itu. Untuk selanjutnya adalah forum tanya jawab dari monggo ayah bunda yang disampaikan kepada kami pihak sekolah mungkin berupa kritik, saran ataupun masukan yang sekiranya nanti bisa kita gunakan untuk kemajuan pendidikan putra putri kita. Monggo yang mau mengajukan pertanyaan silahkan. Atau sudah jelas semua? Sampun napa nggih? Nggih. Mboten wonten ingkang raise hand, angkat tangan? Mboten wonten? Penjelasannya sudah sangat jelas tadi. Sudah jelas, Bu. Sudah sangat jelas, Bu, penjelasannya. Oh, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang wonten itu Bu Swasti. Oh, nggih monggo. Yang Bapak Muhammad Asraf Ansari. Oh, nggih monggo nika Bapak. Wah, ini. Udah lama ini pangling nih kalau di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali ya bersama seluruh ibu guru dan wali kelas, para komite yang saya muliakan pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, kita jarang-jarang berjumpa lewat Zoom seperti ini sudah melepaskan kangen dan rindu kepada Pak Gin dan seluruh. Alhamdulillah. Yang pertama, apresiasi kami kepada pihak sekolah merupakan perjuangan yang luar biasa mengakali dan bagaimana memberikan yang terbaik kepada anak didiknya. Itu yang apresiasi pertama. Tujuan dan maksud adalah bagaimana proses PTM ini berjalan sebagaimana mestinya, tentu sudah melalui kajian-kajian yang betul-betul menjadi sebuah acuan, baik itu dari pusat, provinsi, kota,
dan termasuk camat, kelurahan, dan sampai kepada RT dan RW dan RT. Tentunya apresiasi ini kami sebagai wali murid ya, berterima kasih sekali terhadap pihak sekolah yang sudah memfasilitasi agar anak murid, anak didiknya mendapatkan pelajaran yang betul-betul mendapat pelajaran yang sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena memang keterbatasan kami sebagai wali murid, tentunya keterbatasan yang sudah bisa kita pahami semua. Tentu pendidikan kami ini tentu tidaklah sama. Ada yang mungkin bisa mendidik anaknya dengan baik, tetapi walaupun bisa tentu terbatas dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk mencari kehidupan juga. Oke lah kalau bagi banyak waktu luang bisa memberikan pendidikan yang baik. Tetapi bagi yang berusaha seperti kami ini, beras keringat banting tulang ini, ya tidak banyak waktu yang bisa kami lakukan untuk anak-anak kami. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, andai kata ini Allah mengizinkan kepada kita semua, tatap muka PTM ini bisa kita lakukan, tentu semua apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gin tadi, saya merasa itu sudah cukup. Tentu kalau kita menyimak dari beberapa pertemuan yang lalu itu, percobaan yang kemarin itu ada yang saya coba menganalisa, ada satu saja. Karena anak-anak kita ini kalau sudah keluar dari ruangan, dia tidak bisa menahan diri. Pasti berkerumunan di tempat belanja. Dan ini perlu antisipasi yang mesti kita jaga, betul. Baik itu pihak sekolah atau termasuk wali murid itu sendiri. Nah, antisipasi ini sepenuhnya kami serahkan kepada pihak sekolah sehingga tidak terjadi kerumunan. Kenapa? Saya khawatirnya begini. Taruhlah anak kita ini mungkin lockdown-nya di Yogyakarta. Ada juga teman-teman kita yang dari Jakarta, yang dari Bandung, yang dari Kalimantan dan lain sebagainya. Dan itu perlu menjadi sebuah kajian. Nah, kalau prokes kesehatan ini betul-betul kita lakukan, kita jadikan sebagai acuan, kita jaga dengan baik, insya Allah dengan izin Allah, kita ikhtiar itu, ya setawakal kita kepada Allah, berdoa kita kepada Allah. Kalau itu terjadi juga, itu adalah musibah kita bersama. Menurut saya seperti itu. Nah, kemudian dan selanjutnya adalah bagaimana sinergi antara guru dan wali murid ini betul-betul, dan tidak semua apa yang disampaikan oleh wali murid itu bisa menjadikan sebuah acuan. Kenapa? Karena tentu bervariasi, tolak ukurnya tidak sebagai acuan. Nah, tentu kita pihak sekolah yang lebih bisa menyaring mana usulan-usulan yang betul-betul menjadikan acuan sehingga tidak memberikan efek yang signifikan terhadap anak-anak kita. Nah, tujuan kita sama sebenarnya. Tujuan kita bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan pelajaran yang baik dan terjaga dari wabah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Amin. Barangkali itu saja Pak Gin yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Mudah-mudahan PTM ini berjalan dengan baik. Kami wali murid, saya pribadi ya, Muhammad Asraf Ansari, Azharah Aulia Azharah Ansari, mendukung sepenuhnya apa gagasan dan dari pihak sekolah. Kita seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita selalu sehat semua, diberikan kesabaran, diberikan keteguhan, tentu diberikan kesehatan kepada pihak sekolah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok langsung mawon Bu Swasti. Monggo Pak Kin. Pak Ismail dulu itu ada yang hand raise. Oh iya, monggo untuk Ismail Ahmad Waiza, ada yang mau disampaikan dari Wali Ismail? Karena raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang kesempatan diberikan kepada saya. Saya wali murid dari Ismail Ahmad Waiza kelas nama apa aja? Kelas apa? Ibnu Majah. Kelas Ibnu Majah. Ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana PTM 100% di Purwo ya, di SD Muhammadiyah Purwo.
Yang pertama tadi, tapi sebelumnya kami sampaikan bahwa sebenarnya anak saya itu adalah anak yang paling akhir mengikuti PTM. Dari prosesnya itu ketika awal-awal kemarin mulai uji coba PTM, Ismail Ahmad Waiza itu termasuk anak yang paling akhir untuk mengikuti karena pertimbangan prokes itu. Dan itu waktu itu karena akhirnya terpaksa ikut juga karena kami sebagai orang tua tidak melihat tidak mendapat tanggapan yang begitu memuaskan terkait dengan sistem pembelajaran online yang awalnya kami pilih gitu loh. Kami ambil opsi untuk offline karena pertimbangan prokes dari anak dan di kondisi di rumah juga. Akhirnya kami juga terpaksa untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka sebenarnya dengan berat hati karena kemarin waktu kami minta opsi secara online itu kelihatannya tidak bisa difasilitasi dengan sesuai harapan kami gitu. Akhirnya kami kami izinkan anak kami untuk mengikuti prokes. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini kondisi anak juga masih dalam keadaan baik-baik saja, dan harapan kami ketika nanti pembelajaran tatap muka 100% itu juga kondisi semua anak juga bisa kondisinya juga baik. Hanya saja yang menjadi masih menjadi pertanyaan bagi kami adalah tentang pelaksanaan prokes sendiri di sekolah. Terutama tadi disebutkan bahwasanya yang kelas 5, 6 itu kan mulai dari pagi jam 6:30 sampai nanti pulang sekitar jam 12 lebih, dan itu harus sholat duhur dulu di sekolah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika karena ini berkaitan dengan prokes ya, dalam satu kasus adalah nanti dalam praktek sholatnya gitu, meskipun nanti ada pengawasan dari guru ya agar prokes itu tetap jalan. Cuma saja kan yang namanya anak ya, apalagi kalau mau sholat itu kan tentunya harus wudhu dulu. Nah, di saat itu kan ada waktu saat yang kritis ya. Wudhu itu tentunya kan tanpa mengenakan masker, dan di situ kan juga apakah nanti diatur bagaimana anak itu bisa wudhu bergiliran atau bagaimana, saya masih sulit membayangkan gitu loh. Ketika anak-anak yang begitu banyak, kemudian wudhu bareng, lepas masker, nah itu yang masih sulit kan bayangkan. Jadi ketika muncul kebijakan saya sudah membayangkan kita itu jam pulangnya jam 12 lebih. Tadi saya sudah komentar kamu sholat duhur di rumah saja, tapi kemudian kok di akhir pembicaraan tadi disebutkan bahwa sholat duhur itu wajib di sekolah karena untuk juga pembelajaran murid untuk ibadah ya, beda sholat. Itu sebenarnya di anak-anak kami itu kami memang sholat 5 waktu secara berjamaah juga, cuma karena masih kondisi kondisi pandemi ini memang kami belum bisa secara merutinkan untuk jamaah di masjid, karena memang pertimbangan di masjid juga tidak seluruh masjid ternyata melaksanakan prokes itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang ternyata yang pagi itu tahfidz ya. Apakah karena ini sifatnya masih uji coba, apakah tahfidz itu tidak bisa dilakukan secara online saja gitu loh. Artinya mengurangi tatap muka secara langsung. Artinya tetap ada tujuan tahfidznya tetap tercapai, ada masih tetap ada tahfidz, cuma itu bisa dilaksanakan secara online sehingga mengurangi yang karena masih uji coba itu tadi kan mengurangi kontak antara jam kontak antara siswa dan yang lainnya, karena itu juga tentunya mengurangi resiko dari karena masih masa pandemi seperti ini. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Oh iya, juga sebagai catatan saja, dulu sempat saya yang kemarin itu melihat pelaksanaan prokes juga
belum begitu belum begitu, menurut saya ya belum begitu ketat sih, karena saya melihat ada guru yang kontak dengan siswanya itu juga malah tidak menggunakan masker dengan semestinya gitu. Sempat saya melihat seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ayah dari Ismail Ahmad Huwaiza, dan kemudian tadi sebelumnya dari Pak Arsad ya. Monggo Pak Kim badhe pun tanggapi. Matur nuwun nggih Pak ayah dari Ananda Ismail, dan tadi dari Ustadz kita yang sudah memberikan support kepada kami, dan ini ada beberapa di chat juga kami catat beberapa masukan-masukan. Terus ingatan ayah bunda, jadi di awal itu saya sampaikan memang SKB 4 Menteri itu menyebutkan bahwa di level 1 PPKM itu diperbolehkan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka 100%. Memang agak ambigu karena di syarat berikutnya itu harus jaga jarak kan gitu. Karena asumsi jaga jarak itu kalau prokes saat ini itu 1,5 meter. Dan itu nampaknya nggak mungkin kalau bisa 100% jaga jarak 1,5 meter itu betul mungkin. Di sekolah manapun tidak ada. Karena sekolah itu maksimal kan siswanya 28. Dalam ukuran 8x9 yang maksimal kelasnya itu juga tidak bisa dilaksanakan 1,5 meter. Milo ini adalah salah satu ikhtiar kami. Tentunya mungkin masih ada beberapa yang mempunyai tingkat keraguan. Tentunya nanti ini menjadi masukan buat kami untuk bisa membuat formulasi untuk bagi ayah bunda yang belum mungkin mengizinkan secara 100% lah. Nah, nanti mohon ini akan menjadi masukan bagi kami. Walaupun catatan-catatan kalau kembali ke online itu memang evaluasi secara nasional itu memang masih sangat jauh dari harapan ya. Tapi karena ini terkait masih prioritas itu ada keselamatan tentunya, termasuk tadi ayah dari Mas Ismail yang belum sepenuhnya, insya Allah nanti akan menjadi catatan buat kami. Artinya monggo nanti ayah bunda yang sudah 100% itu yakin dan memberikan kepercayaan kepada sekolah, ini bisa diikuti ya. Yang belum, insya Allah nanti akan kita data. Kalaupun kemarin belum secara maksimal, insya Allah nanti ini menjadi catatan kami untuk bisa memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun kalau pembelajaran online itu memang sampai titik ini kita belum mempunyai best practice yang pas, yang terbaik itu yang gimana. Karena secara nasional pun ini adalah pengalaman pertama kami dalam mengelola 2 tahun kemarin pembelajaran online. Kami juga sudah berupaya terkait dengan dari via YouTube, via Zoom maupun Google Meet maupun modul, semua sudah kita coba. Namun memang ya kalau online itu Bapak Ibu guru itu memang harus melayani dalam satu kelas itu ada 20 sampai 30 siswa, itu memang yang paling urgent itu ada kendala teknis ya, kendala teknis. Terus buat pilih itu kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam kami melayani juga belum maksimal. Karena kadang sementara orang tua yang menginginkan untuk online mengeluhkan online, tapi sementara ada yang menginginkan online. Tapi ini menjadi masukan buat kami. Secara prinsip kami tidak ingin memperdebatkan ya, kemudian yang diharuskan yang belum sepenuhnya harus tatap muka. Tapi ini himbauan kami, saran kami, tapi kalau memang masih belum, monggo. Termasuk dalam hal sholat, kalau belum mengizinkan, kemarin sudah kita laksanakan di akhir semester 1 kemarin, bagi yang dereng dipun mendapat izin atau belum mengikhlaskan Kang Putra ikut sholat jamaah, monggo nanti lebih awal nggak apa-apa, nanti dijemput lebih awal untuk nanti sholat di rumah. Karena menopo? Karena ini juga memang kalau harus selalu jaga jarak nggih selamanya itu kalau jaga jarak ketat, maunya ini kemana-mana harus 1,5 meter, itu juga akan kesulitan. Nah untuk
informasi mawon bahwa kita sholat itu tidak, karena nanti kita berapa banyak kelas 5 dan kelas 6 itu tidak satu titik. Kebetulan alhamdulillah kita punya 3 titik di sekolahan itu. Ada di lantai 3 itu kita punya musola, di lantai 1 ada meeting room yang cukup luas juga, dan di lantai 2 itu juga ada. Jadi setiap lantainya ada, dan insya Allah nanti akan kita bagi di titik-titik itu, sehingga harapannya tidak lebih dari 80 anak dalam satu kerumunan, dalam satu barisan sholat, betul. Jadi kita bagi, termasuk wudhunya juga tidak terkonsentrasi di satu titik, tapi kita bagi ke banyak titik. Termasuk di lantai 3 tadi juga sudah ada tempat wudhunya sendiri, di lantai 1 juga punya tempat wudhu sendiri, dan itu juga terbagi putra-putri semua, sehingga insya Allah kita tetap bisa menjalankan prokes. Kemudian kalau satu kelasnya bagaimana ya, karena ini uji coba, memang terutama yang kelas atas ini memang ini kita akan latihan gitu, karena satu meja kita itu meja besar, kecuali yang kelas bawah, yang kelas 1 ini sudah single table, jadi satu siswa satu meja kecil itu sehingga ada jarak. Tapi kalau yang satu meja 2 itu memang nanti jaraknya kurang lebih tidak, yang penting tidak berdempetan lah, nggak nempel lah. Makanya itu prokes jaga jarak yang versi, karena kalau harus 1,5 meter tentunya tidak akan pernah bisa kita dengan 100% itu. Dan ini dimaklumi juga untuk beberapa kalangan sekolah-sekolah yang lain tentunya bisa. Kemudian yang terkait untuk masih keberatan tadi, monggo nanti insya Allah kita akan berikan kompensasi. Yang masih ragu, insya Allah nanti kita juga akan berikan model pembelajaran yang bisa secara maksimal untuk dimaksimalkan lah, dimanfaatkan untuk anak-anak yang tentunya masih online. Karena memang beberapa sudah belum ada beberapa yang pindahan itu masih di luar kota, hingga itu menjadi prioritas kami untuk bisa memfasilitasi dengan sebaik-baiknya. Termasuk ini yang terakhir, masukan terkait ekstra olahraga, makanya dapat membatasi pernafasan dipertimbangkan. Ini terkait dengan ekstra itu nanti kita masih kajian 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan. Termasuk untuk pembelajaran olahraga nanti kita tentunya ini terkait yang ada coding animasi. Ini bagus sekali ya Bunda. Untuk yang olahraga itu memang nanti kita akan cobakan untuk, kalau kemarin kita sempat di dalam ruangan nanti kita sudah mulai set untuk di outdoor, di halaman kita akan sterilkan agar anak-anak bisa maksimal dalam mengikuti kegiatan olahraga. Kalau terkait nanti masker, nanti ini kondisional mohon artinya materi si anak tidak, mungkin ini kalau mungkin pas praktek ya mungkin yang kebagian praktek itu boleh buka masker, yang menunggu mungkin harus pakai masker. Jadi ini teknis agar nanti Bapak Ibu guru sudah memahami, agar juga bisa kegiatannya berjalan, tapi dari sisi prokes juga jalan, namun dalam melaksanakan olahraga juga tidak kekurangan oksigen. Nanti ini fleksibel mau nanti Bapak Ibu guru olahraga yang di lapangan. Ngaten kira-kira itu. Bu Esti ngaten. Ya, baik, untuk sebagian pertanyaan yang di chat juga sudah sebagian dijawab oleh Pak Gin berkaitan dengan seragam tadi. Memang untuk kelas 6 sekali lagi sudah saya sampaikan ya, kelas 6 karena prioritas hanya tinggal beberapa bulan sehingga mendapatkan keringanan hanya berupa seragam merah putih saja. Jadi kalau kemarin memang kita sampaikan dipakai untuk hari Senin dan Selasa, namun jika dipakai 1 hari sudah ambune pun mboten enak utawa sudah agak nanti mungkin kebijakannya hari Senin saja untuk pemakaian seragam untuk kelas 6. Kemudian untuk pengaturan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kin. Jadi alhamdulillah ruang kelas kita itu kan sebagian besar 56 meter persegi. Nah, sehingga untuk dalam satu kelas misalnya 20 anak itu pun sudah berjarak Bapak Ibu, sehingga memang kalau di dalam kelas alhamdulillah ya
khusus untuk kelas 6 karena saya wali kelas 6 kemarin memang di dalam kelas tidak ada yang buka masker. Itu alhamdulillah masih bisa dikondisikan. Kemudian untuk pelaksanaan sholat, jadi kita bagi kemarin ada guru piket itu yang menunggui saat siswa wudhu. Jadi ada guru piket wudhu, ada guru piket yang mengatur barisan dalam sholat. Jadi sudah kita bagi untuk piket menunggui pelaksanaan sholat maupun wudhunya. Sehingga betul-betul kita upayakan untuk protokol kesehatan itu, namun kembali lagi pada masing-masing. Jadi jika belum begitu mempercayakan, nah mohon kembali lagi kepada ayah bunda semua untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini. Mungkin ada yang belum terjawab ayah bunda atau masih ada yang mau dikomunikasikan? Ada tambahan dari Pak Taufik? Sampun. Monggo ya Bunda, ada yang mau dikomunikasikan lagi atau misalnya belum sepenuhnya terjawab? Sampun, nggih. Sampun, pastinya. Oh, nggih. Baik. Karena waktu sudah lebih dari jam 9 malam dan dirasa mungkin sudah jelas maupun tidak ada yang dikomunikasikan lagi berkaitan dengan persiapan tatap muka ataupun pembelajaran di sekolah, maka mungkin acara pada malam hari ini akan kita akhiri, dan di mana untuk hasil pada malam hari ini mungkin bisa kami rangkumkan dari awal sampai dengan akhir ini tadi. Pada intinya adalah mulai hari Senin kita sudah mulai uji cobakan untuk pembelajaran tatap muka 100% ya, yang akan kita mulai dari jam 6.30. Nah itu untuk tahfidz nun sewu tadi ayah dari Ismail ya. Tahfidz itu adalah yang mulai dari setengah 7 itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Kemudian untuk kelas 6 itu nanti akan kita perbanyak dengan pembelajaran untuk persiapan asesmen daerah. Jadi kalau untuk kelas 6 juga masih mendapatkan untuk tahfidznya, namun nanti khusus pada hari Jumat. Nanti akan kita sampaikan untuk jadwal khusus untuk kelas 6. Kemudian tadi ada tambahan ya dari bendahara berkaitan dengan kegiatan kelas 6 juga kami sampaikan. Di sini kita ada, karena ada pembiayaan untuk tambahan pelajaran, maka kita juga upayakan untuk tambahan pelajaran tersebut. Jadi bisa kita berikan di jam ke-0 maupun nanti di jam siang ya. Bisa kita tambahkan 1 atau 2 jam pelajaran untuk tambahan pelajaran kelas 6 atau yang biasa disebut dengan les ya. Mungkin itu untuk tambahannya. Kemudian sekali lagi mohon kerjasama dari ayah bunda semua ya berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan oleh sekolah, karena program itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa kerjasama maupun dukungan dari ayah bunda semua, dari bapak ibu guru. Jadi kita saling bersinergi, saling bekerja sama, mudah-mudahan akan mendapatkan yang terbaik untuk anak-anak kita berkaitan dengan pendidikan mereka. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami pihak sekolah dalam memberikan pelayanan. Apabila masih banyak sekali kekurangan, maka mohon keikhlasannya untuk memberikan maaf kepada kami. Kemudian terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan
kepada ayah bunda dan juga bapak ibu guru semua akan mendatangkan amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Dalu sedaya ayah bunda. Pak, matur nuwun.